Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan laki-laki dan perempuan yang dipersatukan di dalam pernikahan, mereka disebut suami istri, mereka akan meninggalkan ayahnya dan ibunya sehingga terjadi persatuan. Saya sudah pernah menjelaskan kata bersatu itu dipakai kata ekat. Jadi dua menjadi satu, bukan dipakai kata yakit. Yakit itu satu. Satu cuma satu, tunggal. Atau kata alone, hand. Di dalam bahasa Ibrani itu ada 3 pemakaian kata satu. Ada ekat. Ekat itu adalah unity, adalah persatuan. Jadi dari 2 menjadi 1, dari 3 menjadi 1, Tritunggal itu 3 menjadi 1. Itu ekat kata-katanya. Lalu ada kata yakit. Yakit itu 1. Mono atau tunggal. Jadi pernikahan itu tidak bisa kalau cuma 1 orang. Harus ada 2 orang, pria dan wanita. Lalu ada kata hen. Hen itu satu-satunya. Begitu, satu-satunya. Wanda Dumais, ya itu satu-satunya. Jadi hen, ya saya gitu. Begitu, dalam bahasa Ibrani. Nah saudara, Alkitab katakan tadi, Kejadian 2 ayat 24, bahwa pasangan yang membentuk pernikahan ini, mereka ini akan meninggalkan orang tuanya, lalu menjadi bersatu bersama. Jadi pernikahan itu identik dengan persatuan. Kalau engkau sudah menikah, kemanapun suamimu pergi seharusnya engkau harus ikut. Kalau engkau sudah menikah, kemanapun istrimu pergi harus ikut. Jangan pakai alasan oleh karena pekerjaan. Begitu, ada orang yang menikah, suaminya bekerja jauh, tidak ada keinginan untuk pulang-pulang kepada istrinya. Tapi mereka masih menyebut dirinya menikah. Ini bukan pernikahan, saudara. Sudah terpisah. Begitu. Jadi dia menikah dia menikah, lalu bekerja jauh, istrinya tidak dibawa, tapi tidak ada keinginan untuk pulang. Begitu. Tuhan tidak memaksudkan seperti itu. Kalau engkau menikah, engkau harus ekat bersatu. Bahkan ada kata di situ wedabak, ya. Saya sudah jelaskan. Kalau saya baca lagi dalam bahasa aslinya bilang begini, al ken ya asap is et abiu we et imo wedabak besto we hayule basar ekat. Kejadian 2 ayat 24 dalam bahasa Ibrani, Masoretic text. Jadi dimanapun suamimu pergi, engkau harus ada di situ. Kemanapun istrimu pergi, engkau harus ada di situ. Karena menikah itu adalah sebuah persatuan. Sampai sini jelas ya. Bersatu, 2 menjadi 1. Lalu mereka tidak dipisahkan. Jangan ada pemisahan-pemisahan oleh karena tadi pekerjaan, tempat tinggal yang berbeda, karir yang berbeda, sehingga membuat engkau berpisah. Jadi harus mengalah satu sama lain. Ya, saya banyak di Australia, saya bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dia tinggal di Australia sudah lama sekali, istrinya tertinggal di Indonesia. Nah bagaimana? Ya hancur pernikahan. Begitu. Nggak bisa bilang engkau masih menikah. Begitu hanya karena engkau mau mengejar
karir karena engkau mau tinggal di luar negeri, lalu istrimu ditinggalkan di Indonesia, engkau tinggal selama-lamanya begitu, lalu bilang masih bersatu. Bersatu dalam hal apa? Tidak memenuhi syarat persatuan itu. Persatuan di dalam flesh tidak ada, ya. Persatuan di dalam yang lain tidak ada. Jadi sebenarnya orang seperti itu sudah bercerai lama, cuma hukumnya belum dipisahkan. Hati-hati saudara dengan persoalan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Alkitab katakan orang yang menikah itu tinggalkan ayah dan ibunya. Maksudnya apa? Ini bukan meninggalkan secara affection atau secara tugas. Engkau tidak dipisahkan dengan orang tuamu dalam hubungan keluarga, dalam hubungan emosional mengasihi, dalam hubungan tugas pemeliharaan orang tua, tidak. Tapi habitationnya, tempat tinggalnya itu harus pisah dari orang tua. Mengapa banyak sekali pernikahan menjadi persoalan-persoalan yang berat? Akhirnya bercerai karena apa? Sudah menikah masih tinggal di rumah mertua. Sudah menikah masih tinggal di rumah orang tua. Saudara, akan banyak konflik yang terjadi di sini. Saya selalu bilang di dalam konseling pranikah gereja kami, lebih baik kalau engkau belum mampu, kos aja, nggak ada masalah. Yang penting berpisah supaya engkau memenuhi firman Tuhan ini, pisah dari orang tua. Jangan sudah menikah itu masih aja orang pakai istilah dibawa ketek orang tuanya. Itu kata yang kasar sekali. Ikut kemana orang tua karena takut, karena tidak bekerja, karena tidak punya tempat tinggal. Makanya sebelum menikah siapkan semua. Nanti kita bicara dalam hal-hal berikutnya, dalam kesempatan berikut. Jadi society juga tahu bahwa engkau itu sudah menikah, sudah menjadi keluarga yang baru, berpisah dari orang tuamu, bentuk keluarga sendiri dengan suamimu dan dengan istrimu. Lalu yang kedua ini, ketika Tuhan bicara laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, ini menunjukkan satu conjugal relation. Conjugal relation itu artinya persatuan atau hubungan pernikahan secara jasmani. Jadi betul-betul engkau bersatu dengan istrimu. Begitu. And highest affection. Jadi pernikahan itu kan bicara juga seksualitas. Begitu engkau mengeksplorasi seksual bersama dengan pasanganmu. Jadi persatuan itu terjadi di situ. Makanya saudara, kalau menikah coba engkau lihat, semakin lama engkau menikah, muka pasanganmu itu akan mirip denganmu. Kalau engkau lihat muka saya dengan muka istri saya pasti mirip. Coba engkau lihat pasangan lain, pasanganmu sendiri dengan engkau pasti mirip kalau engkau sudah menikah. Karena kita tinggal sama-sama, penelitian membuktikan diet kita itu sama. Ya, kebiasaan-kebiasaan kita itu sama. Itu lama-lama membentuk, ya, sepertinya engkau kelihatan seperti kakak beradik begitu. Sama mukanya. Orang tidak bisa bedakan. Itulah persatuan yang Tuhan bicarakan. Dua menjadi satu, ekat begitu ya. Jadi menikah itu bukan yakit, bukan sendiri. Kalau sudah menikah itu jangan pikir-pikir diri sendiri. Jangan maunya sendiri. Jangan memutuskan sendiri. Tidak bisa seperti itu. Saudara, bagaimana? Engkau tidak taat firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan, pelajari eksegesis dengan baik. Tuhan mau menyingkapkan firman-Nya kepada kita, saudara. Ya, di bagian lain di dalam Alkitab bahkan disebutkan kalau ada orang yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, dia menjadi satu dengan perempuan itu. Nah itu. Dosa-dosa seksual itu sebenarnya memutus ikatan pernikahan. Kalau engkau menikah, engkau sudah bersatu dengan suamimu, bersatu dengan istrimu yang firman Tuhan bilang ekat, lalu engkau jatuh dalam dosa seksual,
Firman Tuhan bilang ya, 1 Korintus 6 ayat 16 saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Kalau engkau terlibat dosa seksual dengan seseorang, dengan wanita lain atau pria lain yang bukan suamimu atau istrimu, bukan pasangan nikahmu, maka engkau menjadi satu dengan dia. Secara otomatis sebenarnya hubungan pernikahanmu dengan suamimu sudah terputus itu, kalau saya mau katakan. Mengapa? Karena ekat yang terjadi dengan suamimu, dengan istrimu engkau putuskan, lalu engkau mengikat menjadi ekat dengan orang lain. Berarti engkau jadi satu dengan dia. Makanya Tuhan sangat membenci dengan dosa persinahan ini. Saya juga sangat benci lihat orang sudah menikah itu lalu bersinah. Saya benci sekali. Saya punya pengalaman melihat hal itu dengan mata kepala saya sendiri. Betapa itu yang disebut dengan perselingkuhan itu disebut dengan persinahan, adultery itu percabulan itu sangat merusak sekali. Merusak hidup orang itu dan merusak hidup keluarganya. Oh saudara, hati-hati dengan hal ini. Jangan engkau berpikir Tuhan tidak melihatmu. Oh hati-hati. Kalau engkau sudah menikah, engkau mengkhianati suamimu. Saya tahu saudara. Saya melihat dalam hidup saya. Saya bisa sebutkan orang-orangnya. Oh saudara, dia pikir dia bisa lolos. Engkau tidak bisa lolos. Ya, engkau mengkhianati institusi Allah. Saya ingin berkata dengan tegas. Ketika Tuhan menyatukan engkau dalam pernikahan, engkau diteguhkan di gereja, lalu engkau memutus pernikahan itu, memutus ekat itu, maka Allah berurusan denganmu. Amin. Saya harus bicara dengan keras. Mengapa? Karena banyak orang-orang seperti itu. Mereka menyepelekan firman Tuhan. Mereka tidak menghiraukan firman Tuhan. Saya sudah sampaikan dalam khotbah saya yang lain. Sudah menikah lalu berselingkuh dengan orang lain, punya anak dengan orang lain. Dia tidak merasa berdosa. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang dikutuk Tuhan, saya mau katakan. Kenapa? Karena mereka menghancurkan institusi ilahi. Saya sudah melihat, lalu hidupnya dia santai-santai saja. Tidak ada orang yang menegur dia. Gereja tidak berani. Oh kalau saya pendeta saya tegur. Engkau tidak bisa berada di gereja saya kalau engkau berada di dalam persinahan. Tidak bisa. Engkau harus didisiplinkan. Makanya kalau jadi pendeta jangan engkau diatur-atur oleh jemaatmu. Kalau engkau diatur jemaatmu, engkau mau khotbah yang keras, takut nanti tiba-tiba diusir sama jemaat, tidak digaji lagi. Institusi pernikahan adalah institusi yang dibangun oleh Allah sendiri. Ide pernikahan dari Allah sendiri. Allah katakan ekat, bersatu, dua menjadi satu. Ketika saya menikah dengan istri saya, maka kami menjadi satu. Kemanapun istri saya pergi, saya akan mengikut dia. Kemanapun saya pergi, istri saya akan mengikut saya. Saya tidak akan tinggalkan istri saya tidak akan tinggalkan saya. Kami akan berjalan bersama. Dengarkan pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi pernikahan bukan dimulai oleh agama, tidak pernah dirancang oleh pribadi demi pribadi. Itu adalah ide Allah. Dan pernikahan itu adalah Allah yang campur tangan di dalamnya. Karena Allah yang merencanakannya. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.